Ya baik, shalom semua. Ada sukacita? Kita harus bersukacita kalau kita sudah di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita harus tetap bersukacita. Satu hal yang saya mau menyampaikan di malam hari ini untuk generasi muda, dan untuk anak-anak. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah berkeluarga atau yang sudah dewasa. Ini adalah satu rahasia yang selalu Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kita. Kita sadar tidak sadar, tetapi itu tetap Tuhan lakukan bagi kita. Ya, ini bukan kesaksian baru, ini sebenarnya sudah lama, hal lama. Tetapi Tuhan menghidupkan atau Roh Kudus menghidupkannya kembali. Tetapi sebelumnya mari siap firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal 4. Kita akan baca nanti di ayatnya yang ke-13. Kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Sudah menemukannya, mari kita ucap bersama-sama. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Ini juga masih di dalam penulisan Paulus. Walaupun dia di dalam penjara, tetapi dia diberikan hikmat yang begitu banyak. Biasanya kalau kita sudah dalam suatu kelemahan, kita pasti tidak akan minta hikmat Allah. Amin. Biasa terjadi begitu toh. Kalau sudah masalah, sudah tidak bisa dapat jalan keluar, sudah tidak ada yang mau minta firman. Yang paling itu bingung dari mana datangnya jawaban doa, dari mana datangnya pertolongan, dari mana Tuhan mengutus orang atau Tuhan bertindak seperti apa. Tetapi Paulus justru di dalam penjara dia menulis 13 kitab. Dia menulis di dalam penjara, dalam kesesakan itu dia bisa menulis. Itulah pengajaran Paulus untuk kita bahwa sebenarnya tidak ada perkara yang tidak diselesaikan. Semua perkara bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Iya. Judul khotbah pada malam hari ini adalah Aku lemah, Dia kuat. Apa? Katakan sama-sama. Aku lemah, Dia kuat. Saya lemah, Tuhan kuat. Ya, aku lemah, tetapi Tuhan kuat. Ya, sebelum saya melanjutkan bagian ini, saya mau sampaikan sesuatu hal yang Tuhan bukakan di dalam doa puasa hari ini. Waktu kita di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Di saat kami sedang menyembah Tuhan dan Tuhan membawa saya kembali ke awal bagaimana saya mulai menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saya harus benar-benar mengikuti jalan yang Tuhan sedang bawa. Di dalam perjalanan itulah Tuhan mempercayakan sesuatu misi yang besar untuk generasi muda dan generasi-generasi yang sedang bertumbuh. Saya mau sampaikan bahwa ada rencana Tuhan di balik kehidupan kita. Ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak sadar, kita saat ini sedang melewati. Saya dulu juga seperti kalian. Saya juga tidak tahu kalau nanti saya akan menjadi pendeta atau saya akan menjadi gembala sidang. Saya tidak tahu. Tetapi saya punya satu yang saya lakukan adalah saya cinta Tuhan. Amin. Saya cinta Tuhan. Dalam hidup saya punya satu hal yang saya miliki adalah saya harus cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap cinta Tuhan. Dan saya harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ternyata di dalam perjalanan kita berjalan, di saat kita mulai mencintai Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita beribadah,
kita berdoa pribadi, kita libatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kita. Kita berani berbicara dengan Tuhan di dalam diri anak-anak muda dan di dalam diri generasi yang sedang bertumbuh. Tuhan sudah menaruh bibit pemimpin. Amin. Mari katakan kepada kiri kananmu bahwa sudah ada bibit pemimpin. Jangan sentuh, biar berkata saja ada bibit pemimpin. Ada bibit pemimpin di dalam dirimu. Ya, saya tadi siang di dalam puasa itu Tuhan terus bawa saya. Jadi saya tidak tahu apa yang dinikmati di dalam dua puasa. Tapi kalau saya sangat menikmati tadi. Dan saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak percaya kalau saya bisa ada di satu gereja yang bisa diterobos sendiri dan saya bisa jadi gembala di sini. Dan saya cuma katakan, Tuhan, jangan hentikan hikmat-Mu, berikan saya hikmat terus, pengurapan-Mu terus Tuhan, sampai akhir di mana Tuhan memanggil saya pulang dari dunia ini. Disitulah berarti hikmat dari Allah kepada kehidupan saya. Dan saya sungguh bersyukur bahwa apa yang Tuhan kerjakan. Jadi anak-anak muda, saya mau sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita, ingat, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan sedikit pun, jangan lupakan Tuhan. Karena Daud berkata bahwa kita masuk ke dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan. Daud bilang apa? Dia di dalam lembah kekelaman saja ada tangan Tuhan di sana. Bahkan Tuhan membawa dia dari lembah kekelaman, Tuhan membawa dia kemana? Pada rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dia akui kebesaran Tuhan. Daud akui kebaikan Tuhan. Dan engkau kalau dari masa mudamu, dari masa kecil ini engkau mengakui Tuhan, engkau tidak tahu ada bibit pemimpin apa yang Allah taruh dalam hidupmu. Tetapi di saat kesetiaanmu engkau tunjukkan, engkau wujudkan, Tuhan akan memberi engkau yang terbaik. Dan Tuhan akan mengangkat engkau, ya. Tidak ada kegagalan. Kegagalan yang kita hadapi adalah cuma batu loncatan di mana Allah menguji iman kita dan Allah mau melihat apakah kita tetap melekat kepada Dia atau tidak. Di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada 4 bagian yang akan kita lihat bersama-sama, yaitu yang pertama adalah segala perkara. Segala perkara, semua perhatikan, ada di Alkitab kalian, di dalam jemaat Tuhan di malam hari ini di Alkitab kalian ada kata perkara, segala perkara tidak? Ya, segala perkara. Kenapa sampai dia berkata pertama adalah segala perkara, menyatakan segala sesuatu? Artinya setiap perkara, mau perkara kecil mau perkara besar, semua Allah ada di dalamnya. Amin. Kau mau bilang bahwa aduh ini perkara paling besar dan Allah tidak ada? Tidak pernah. Allah tetap ada di dalam setiap perkara. Allah tetap ada di dalam setiap perjalanan kita. Allah tetap ada di dalam bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah kutanggung. Ada tidak bagian itu? Ada. Kutanggung. Kenapa sampai dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung? Kutanggung. Ya, kutanggung. Perkara itu dapat kita tanggung. Berarti tidak ada perkara yang tidak bisa kita tanggung. Allah sudah melengkapi kita dengan kemampuan yang luar biasa. Allah sudah memberi kita roh yang besar dalam kehidupan kita. Allah sudah melengkapi kita bahwa tidak ada perkara yang tidak kita tanggung. Semua perkara bisa kita tanggung. Amin. Roh putus asa itu bukan daripada Allah. Paulus bisa memiliki suatu kemampuan sampai dia bisa menulis kitab-kitab di dalam penjara. Itu karena apa? Karena dia akui bahwa Allah memberikan dia kemampuan. Hari ini percaya bahwa ada kemampuan Allah di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Amin. Ada. Allah memberikan kita kemampuan masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Engkau sebagai pemuda, engkau sebagai remaja, engkau sebagai anak-anak, engkau sebagai mama-mama, engkau sebagai bapak-bapak dan sebagai nenek-nenek. Semua kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan Allah melengkapi kita masing-masing, memberikan kita kemampuan untuk kita melewati masalah besar atau masalah kecil. Semua itu ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Semua masalah ada jalan keluarnya. Dan yang ketiga adalah di dalam. Di dalam. Ada kata di dalam? Ada kata di dalam. Di dalam mengatakan atau artinya adalah
Dia mempunyai makna bahwa itu ada di dalam kuasa Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Waduh, bagaimana masalah saya ada di dalam kuasa Tuhan? Ada di dalam kuasa Tuhan. Kenapa sampai Yesus bilang apa? Saya sudah selesaikan di atas kayu salib. Saya sudah selesaikan di atas kayu salib. Saya dengan Bapak Padua punya kesaksian. Tahun 1999 anak kami yang pertama. Ada yang belum tahu anak kami yang pertama? Kalau belum tahu nanti tanya yang jemaat lama ya. Anak kami yang pertama namanya siapa? Anak kami yang pertama dia baru lahir. Dia lahir November, 12 November tanggal 30 Desember kami harus pindah rumah. Dan kami dua dibawa Tuhan dengan mempertaruhkan firman Tuhan. Dan saya sudah mengalami lahir baru. Dan disitulah kami mulai harus melewati di Papua. Lagi merayakan Natal. Tanggal 31 pas. Dari siang kami cuma berdoa saja, Tuhan kami kemana? Padahal dari asrama Papua yaitu Kalasan yang kemarin ada kata monyet, mereka dari sana kakak laki-laki itu sudah kasih suara ke sini. Kalau memang kontrakan itu sudah habis, bapak kos dia mau perbaiki rumah, ke sini saja. Tapi Bapak Padua pikir kita ke situ atau kita ke perwakilan Angkatan Laut, Angkatan Laut. Jadi tinggal pikir dua itu saja. Kami dua santai saja. Sampai jam 7 malam baru Bapak kos bilang, datang kemari. Bapak kos tanya, antar kemana? Jadi sudah Bapak Padua bilang antar saja ke asrama Papua, yaitu ke Kalasan. Ya, jadi kami ke sana. Ya di sini sudah sekarang sudah mulai macetnya luar biasa juga ya. Di sana memang macet luar biasa. Biar mau jalan kecil apapun tetap macet. Jadi kami mulai siap-siap berangkat jam 9 malam. Bapak kos antar pakai mobil, kami 3. Kami ada 4 orang sama saya punya mama adik 1. Dan kami mulai menuju ke asrama Papua. Kami ke sana kakak laki-laki sudah siap. Pas waktu itu yang ketua asrama itu saya saudara, sama-sama dari Bongo. Ya, sekarang dia punya kampung itu yang kemarin ada laki-laki dilantik jadi Pak Distrik sekarang di sana. Jadi kakak laki-laki jemput kami dan kami masuk ke asrama. Masuk taruh nona kecil, taruh barang, tidak atur-atur lagi karena bagaimana kami masuk itu di sini di Papua sudah penyambutan tahun baru. Di Papua sudah penyambutan tahun baru. Waktu kami mau keluar saya lihat Bapak Padua. Dia bilang tenang, tidak usah takut. Hari ini mau kita tidur di bawah kolong jembatan kita mau di mana tidak usah takut. Tuhan bersama-sama kita. Ya waktu itu beliau sangat dahsyat dengan Tuhan, sangat dahsyat. Pokoknya semua ibadah dia harus ada dan dia juga menyampaikan firman Tuhan di beberapa pelayanan, termasuk di asrama. Di asrama Papua juga dia menyampaikan firman Tuhan. Dan luar biasa, iman yang luar biasa. Dan kami begitu sampai di sana baru taruh barang-barang, istirahat sebentar. Ada yang dari depan sudah datang, bilang bagaimana Om, ibadah sudah mau mulai. Rupanya di sana juga sudah jam 12 malam mau penyambutan tahun baru. Sudah akhirnya Bapak Padua tanya, ikut ibadah kan tidak? Saya harus ikut ibadah. Sudah akhirnya kami dua-dua pergi ikut ibadah. Di dalam khotbah yang berlangsung, di dalam penyampaian firman Tuhan, air mata saya tinggal keluar saja. Kenapa saya rasa sedih? Karena saya baru mengalami penderitaan yang model seperti itu baru pertama kali saya alami. Karena saya ini anak yang bertumbuh dari bapak pegawai negeri. Jadi kami tidak tahu namanya susah beras yang bagaimana, susah uang yang bagaimana. Karena ada saja dan kami selalu dilengkapi terus. Tapi hari itu baru saya rasa, ya saya cuma lihat keadaan saya cuma sedih saja. Firman Tuhan terus saya cuma rasa sedih. Selesai begitu amin, langsung bunyi-bunyian. Saya tidak mau ikut bunyi-bunyian Surabaya. Saya pergi di depan televisi.
Dan saya lihat begini, aduh Papua sudah pada tidur semua. Karena di sana jam 12, di sini jam 2. Jam 2 malam sudah tidur, Papua sudah tidur. Dan saya bilang, Tuhan, inilah kisah perjalanan saya yang saya rasa sedih luar biasa. Tetapi dari balik itu, satu hal yang saya peroleh adalah apa? Anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kebanyakan kita ditipu oleh kuasa kegelapan dengan memutar balik kebenaran. Karena kita selalu meminta apa? Uang, uang, dan uang. Kita punya pergumulan selalu uang, uang, dan uang. Tetapi kalau soal makan, soal tempat tinggal, soal apapun, Allah pasti menyediakannya. Kenapa sampai soal uang Allah selalu lambat? Karena kita manusia suka menipu Tuhan. Amin. Jujur saja, kita punya kebutuhan kadang cuma 50.000, kita minta 100.000. Kita punya kebutuhan cuma berapa ratus, kita minta 1 juta kepada Tuhan. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah menahan berkatnya untuk kita, dan Dia akan memberikannya karena Dia mengasihi kita. Tetapi kita taat tidak. Itulah masalah. Makanya Tuhan kenapa sampai memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, dan mereka menulis dalam firman Tuhan bahwa akar kejahatan adalah cinta akan uang. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa sampai Allah kalau mau memberkati umatnya dengan uang itu agak lambat. Siapa yang berdoa minta uang kepada Tuhan belum dapat? Kadang lambat, kadang lewat. Aduh ya, saya butuh hari ini, uang belum datang. Tetapi Allah datangkan di saat yang kita tidak butuh, dan Dia datangkan lebih. Kenapa Allah memberkati kita dengan cara seperti itu? Itu bukan memberkati, tapi Dia memberikan kita pelajaran supaya kita pahami betul bahwa kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa menipu Tuhan, kita tidak bisa mengakal-akal Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ingat, Tuhan tidak bisa ditipu. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah memberi kekuatan. Jadi Allah memberikan kita kekuatan. Jadi tidak ada yang bilang bahwa oh, saya sudah tidak mampu, engkau menipu Roh Tuhan di dalam dirimu. Semua kita mampu. Caranya cuma satu, apa? Di dalam Timotius, di dalam Tesalonika mengajar kepada kita banyak hal. Kita harus terus ada di dalam doa. Dan kita harus terus berjaga-jaga, dan kita harus terus waspada, dan kita harus terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, bukan di luar dari firman Tuhan. Jadi banyak hal yang kita lakukan yang di luar dari firman Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Satu hamba Tuhan mengajarkan berkhotbah, dan saya mendengar khotbahnya luar biasa tentang ayat ini juga. Kalau Paulus, malam hari ini saya menjelaskan tentang Paulus berkata bahwa beban yang kita tanggung, beban yang kita pikul, sebenarnya itu tidak berat. Tetapi ada satu hamba Tuhan menguraikannya, dia berkata begini. Dia berkata dengan pengertian dia tentang firman itu adalah begini. Siapa yang berkata bahwa dia tidak bisa menolak dosa? Ya, itu adalah Ibu Pendeta Indri Pardede. Saya memang salah satu favorit dia, dan saya suka khotbah-khotbahnya dia. Karena dia kalau berkhotbah dia merabik dan dia memisahkan. Apapun yang kita mau katakan tidak, tetap firman itu kena. Dia berkata firman ini, dia bilang begini. Siapa yang bilang tidak bisa? Oh, saya tidak bisa melepaskan dosa ini. Ya, contoh saja. Saya tidak bisa lepas minum. Oh, saya tidak bisa lepas ini, dan saya tidak bisa lepas ini. Siapa yang bilang? Sedangkan Ibu Indri dia kuatkan dengan firman Tuhan. Dia bilang di dalam ini, Filipi pasal 4 ayat 3, ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Engkau bisa tanggung, engkau bisa menanggalkan dosa, engkau mampu menanggalkan dosa. Saya waktu dengar itu saya bilang, Tuhan Yesus, ini hikmat apa yang kau berikan kepada pendeta ini? Sampai dia bisa menguraikan bahwa sebenarnya bukan untuk berkat makan minum saja. Kita selalu datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa saya sudah tidak mampu dengan tantangan ini, saya sudah tidak mampu dengan persoalan ini, saya sudah tidak kuat dengan penderitaan ini, saya sudah tidak kuat dengan masalah ini, saya sudah tidak kuat dengan hal ini. Tetapi sebenarnya dosa masih mengikat kita.
Tapi Ibu Indri bilang begini, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau berikan kekuatan untuk saya mau tanggalkan dosa ini, saya mau tanggalkan keinginan ini, saya mau tanggalkan kemauan, saya mau tanggalkan hak ini. Itulah yang Ibu Indri katakan. Dan saya bilang benar juga ya. Kadang kita bilang begini, aduh dosa itu mengikatnya sampai terlalu begitu kah? Tidak bisa kah? Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, karena firman Tuhan itu dia pergi ke sana, dia juga kembali untuk kita. Dan firman Tuhan itu dia bisa menusuk ke sana, dia bisa menusuk kemari juga. Amin. Jadi firman Tuhan itu dua arah, tidak satu arah. Dan malam hari ini saya tidak bicara kepada Anda saja, Anda yang dirobek-robek yang firman Tuhan, terus saya tidak. Justru firman itu ke sana dan dia juga kemari kepada saya. Mari kita sama-sama bisa berkata kepada Tuhan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin. Terus amin. Saya dari tadi saya cuma duduk bersyukur kepada Tuhan. Aduh Tuhan, saya tidak menyangka kalau saya itu jadi pemimpin. Tuhan terima kasih. Kalau bisa malam hari ini saya dapat jati diri saya, bahwa saya pemimpin. Dan tadi saya juga bilang, Tuhan berikan hikmat yang kau berikan kepada Salomo, berikan kepada saya. Saya tidak pandai, saya jadi pemimpin di tempat ini dan saya mengepalai semuanya. Bahwa saya harus mengepalai musik, sedangkan saya tidak tahu main musik. Saya harus mengepalai pengkhotbah, sedangkan pengkhotbah ini saya bukan orang khotbah, saya orang pujian yang baru naik ke khotbah. Saya harus mengepalai yang ini, sedangkan semua ini diberikan kemampuan oleh Allah masing-masing dan ada kelebihan masing-masing di dalam pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan saya yang jadi pemimpin mengepalai, Tuhan berikan saya hikmat supaya jangan saya mendikte mereka, jangan saya mengajar mereka salah, tetapi saya harus di tengah-tengah di musik, saya harus bisa mengerti musik seperti apa, saya harus bisa mengerti khotbah seperti apa, saya harus bisa mengerti pemimpin pujian seperti apa. Itulah seorang pemimpin, dia harus ada di tengah-tengah semuanya. Dan saya bersyukur hari ini Roh Kudus mau menguraikan segala sesuatu secara pribadi bagi kehidupan saya. Jadi anak-anak muda, malam hari ini saya mau sampaikan, saya juga seperti kalian, saya tidak tahu jadi apa nanti kelak. Tetapi perjalanan ini Allah yang pimpin. Amin. Perjalanan ini Allah yang pimpin. Jadi engkau tidak usah melihat yang sekarang, tapi engkau berdoa dan engkau jalani dengan rasa cinta kasihmu kepada Tuhan yang besar. Kelak engkau akan tahu engkau akan jadi apa. Karena Allah mau memakai kita, Allah punya waktu tersendiri dalam hidup kita. Allah mempunyai waktu dan saat dan masa yang sudah ditentukan untuk kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak bisa tidak diselesaikan oleh Tuhan. Dan di dalam khotbah saya yang terakhir, bagian terakhir ini saya mau sampaikan 3 hal. 3 hal, tolong mari kita sama-sama melihat. Di dalam kata yang paling dasar yang saya tekankan malam-malam hari ini adalah di dalam. Di dalam, kata di dalam. Tolong, kata di dalam itu dia mempunyai makna yang besar. Kalau kita di dalam Yesus, kita pasti bisa menjadi pemenang. Amin. Tapi kalau kita di luar Yesus, kita tidak akan jadi pemenang. Dan kita kalau di dalam Yesus saat ini, kita bergaul karib dengan Yesus, kita tidak tahu dia sudah menyediakan tempat yang paling terindah bagi kita. Amin. Saya punya adik laki-laki yang sekarang jadi kepala distrik. Dia bukan anak yang pintar. Dari kami 4 bersaudara, perempuan saya sendiri, laki-laki 3 orang. Dia nomor 2 berikut saya. Dan kami 4 ini yang paling pintar adalah saya pada yang paling bungsu, nomor 2 dari belakang dia yang berikutnya, habis itu saya, baru ada laki-laki ini. Dan selalu dia merasa minder kalau dia itu tidak bisa apa-apa. Dan tulisan, kita tulis dia tulisan paling jelek dari kami semua. Iya, pokoknya dia itu kelas yang paling terbaik. Dan dia itu lambat menangkap semua pelajaran. Tetapi dia mempunyai satu prinsip adalah dia tidak boleh alpa 1 kali di dalam sekolah, dia tidak boleh. Jadi dia yang paling rajin dari kami semua. Jadi kalau cek rapotnya dia kelas SD kelas 1 sampai kelas 6, dia masuk sekolah umur 8 tahun. Dia bilang dia tidak mau sekolah. Tetapi dia ditipu, akhirnya dia mau sekolah. Dan dia masuk dalam usia 8 tahun. Tetapi dia tidak pernah alpa selama di SD. Kerja tugas, tidak kerja tugas, tetap ke sekolah. Malam hari anak-anak semua pegang buku duduk belajar, dia tidak belajar. Dia tidur-tidur, menyanyi-menyanyi. Mama bilang, kok tidak belajar kan? Dia cuma diam, tarik nafas dan tahu kekurangannya dia.
Kami semua belajar, dia tidak. Tetapi dia bisa naik kelas sampai selesai SD. Dia tidak tahan kelas satu kali pun tidak. Sampai SMP sama. Dia paling rajin di sekolah, paling dekat dengan guru-guru, tidak pernah takut dengan guru, dan selalu ada di depan. Walaupun dia paling bodoh dari semua, dan terima rapot, semua catatan di dalam rapot, dia catatan paling banyak dari kami semua. Kami punya catatan karena kesombongan, karena kami tahu baca, kami tahu tulis, kami tahu semua. Jadi kami punya catatan itu paling tambah giat belajar di rumah. Kalau dia punya tidak, Bapak Ibu tolong ajar dia di rumah. Tapi nanti disampaikan dia cuma tenang saja. Dia bagaimana ya prinsipnya dia beda. Sampai dia selesai SMA. Jadi angkatan SMA 4, angkatan pertama adalah dia. Dia dengan rombongannya dia. Mereka angkatan paling pertama di SMA 4 di Entrop. Begitu selesai SMA, dia bilang sama kami semua, ya kamu pintar-pintar jadi kamu kuliah sudah. Saya mau tes pegawai saja. Dan waktu dia tes pertama gagal karena tulisannya jelek, pemahamannya kurang. Tes kedua lagi gagal. Tes ketiga saya sudah mahasiswi, saya sudah sempat liburan ke sini. Dia tes ketiga dia bilang begini, aku pergi tes Kang, ganti saya. Saya bilang bagaimana saya mau pergi duduk sedangkan nama di situ Gwendit, masa saya yang pergi duduk, itu kan laki-laki. Dia bilang terus bagaimana? Kali ini saya harus lulus. Saya bilang iman bagaimana yang kau sekolah dari SD kelas 1 sampai kau selesai SMA, iman bagaimana? Ah itu kan lain, itu kan saya yang penting saya dekat dengan guru kan saya bisa lulus. Ini kan orang lain yang periksa kita punya hasil, bagaimana nanti kalau saya hasil jelek lagi. Dan saya bilang dia, pagi itu saya cuma duduk dengan dia berdua, saya bilang, kau percaya Daud bilang itu, kita di dalam lembah kekelaman atau kita di mana saja Allah menyertai kita. Dia masa percaya firman, tapi ini masalahnya ini saya bisa jawab kah tidak? Pasti kau bisa. Dan saya pegang dia tangan, saya bilang mari kita dua berdoa. Saya juga tidak yakin kalau Allah akan bertindak, itu saya tidak yakin. Saya cuma berdoa, yang penting saya mau dia kuat dan dia berani pergi duduk. Itu saja prinsip doa saya. Bukan saya dengan satu taruhan bahwa dia harus berhasil, tidak. Dan saya bilang mari kita berdoa. Saya berdoa, saya cuma bilang Tuhan kasih dia hikmat, kasih dia kepandaian hari ini supaya Tuhan dia bisa menjawab. Dan puji Tuhan, dia pergi tes, dia pulang, dia duduk tenang. Saya tanya dia bagaimana tadi susah. Tidak usah tanya, yang tanya nanti tunggu saja nama keluarga tidak. Oh ya sudah, kita tunggu. Dan kita tunggu dengar begini nama keluar. Dan nama keluar langsung dapat di Bongo, di kantor distrik. Dan saya bilang dia itu nama keluar toh. Ingat, andalkan Tuhan. Dan dia mulai, dan puji Tuhan saya kaget dia kuliah, datang kuliah. Dan kuliah juga kami dua hadapi dia dengan perkuliahan yang begitu susah. Begitu mereka putar-putar dia, saya bilang, aduh Tuhan, saya cuma pasrah Tuhan, saya kok ada sudah ada perubahan kah tidak, dia bisa kah tidak. Dan dia cuma satu yang dia datang duduk dengan kami dua, dia tanya, saya harus buat apa supaya Tuhan buat saya berhasil. Dan kami cuma bilang, mari terima Yesus. Saya sudah terima Yesus, memang kami selalu dilayani pendeta terima Yesus itu bukan sekali. Setiap kami mau ujian, mama bawa pendeta. Pokoknya mau pendeta pertobatan. Mana kan dia bawa datang dan dia suruh layani anak-anak saya untuk terima Yesus. Jadi kami sudah dilayani. Jadi dia bilang, sudah bola balik kita terima Yesus baru saya serahkan diri masuk ke dalam kolam baptisan. Dan dia balik bilang saya, dan Tuhan berhasil kah tidak? Saya bilang Yesus kalau kau tanya begitu ya tidak mungkin saya jawab. Tuhan yang buat. Dan akhirnya dia menyerahkan diri dan hari itu kami baptis dia seorang diri dari Pelita Mas. Dari Pelita Mas kita bawa ke kolam baptisan murnya dia saja pribadi sendiri dan kami baptis dia selesai kami bawa pulang dan kami berdoa pemutusan selesai. Saya bilang kalau kau ke depan ini kau tidak dia biasa kadang-kadang orang bilang dia ini isi kayu sepotong di dalam dompet. Ini isi kertas ini di dalam dompet ya. Jadi adik-adik saya itu bukan tidak pernah terpengaruh dengan barang-barang begitu, terpengaruh. Dan dia juga sempat terpengaruh. Tapi puji Tuhan, dia lepas semua, dia kasih keluar sampai uang koin yang dia siapa yang kasih, tidak tahu guru besar siapa yang kasih untuk jaga diri kah bagaimana di dalam dompet itu dia kasih keluar semua. Dia kasih kosong isi dompet semua, dia bilang ini koin juga. Ya sudah kasih semua taruh dan kita selesaikan. Kita selesaikan semua dan jalan terbuka.
Dia masuk selesaikan wisuda, ujian skripsi semua lulus sampai selesai. Dan kami dua tidak menyangka bahwa dia secepat itu bisa naik jadi kepala distrik. Sebenarnya kan harus lewat tahap. Dia memang dari cepat itu dipercayakan jadi sekdis dan langsung naik jadi kepala distrik. Jadi anak-anak yang saya bangga di malam hari ini, pemuda-pemudi, saya mau sampaikan, pendidikan itu adalah pelengkap untuk kita menjadi orang hebat. Pendidikan. Tetapi yang paling utama adalah miliki Yesus dalam hidupmu. Di dalam kehidupan kalian malam hari ini, saya sangat yakin sekali dari tadi, dari doa puasa Tuhan terus sampaikan kepada saya, lihat, engkau bisa jadi pemimpin itu bukan karena siapa-siapa. Dan saya mau sampaikan, engkau tidak tahu engkau besok akan jadi pemimpin di bagian mana, engkau tidak tahu. Tapi yang satu yang kau buat pada malam hari ini adalah engkau mencintai Tuhan. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau cinta Tuhan, maka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kita akan bisa mampu jadi pemimpin yang penuh wibawa karena di dalam Tuhan. Amin. Jadi harus pegang Tuhan, setia dengan Tuhan, tekun di dalam mengikuti cara kerja Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dan saya serahkan kepada para pelayan, silakan naik. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Tuhan, engkau sendiri menyempurnakan firman dalam pribadi hamba-hambamu, dalam pribadi anak-anakmu. Hamba sangat bersyukur bahwa kesaksian yang luar biasa yang kau kerjakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kau terus memperkenalkan dirimu, kau terus memperkenalkan karyamu. Dan engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kau selalu melengkapi kami dengan nikmat dan kuasa-Mu. Oleh sebab itu mari berkati anak-anak kami, mereka yang masih kecil, bahkan mereka yang sudah bersekolah di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Tuhan tolong mereka, karena kami tidak tahu masa depan mereka adalah masa depan yang Allah berkati. Mari buat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Buat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam Engkau. Karena hidup mereka hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan di dalam Engkau segala perkara apapun mereka akan bisa tanggung. Apapun yang mereka hadapi di sekolah, kesulitan apapun yang mereka hadapi di sekolah, mata pelajaran apapun yang mereka hadapi di sekolah yang sulit, yang sukar, tidak akan bisa membuat mereka kalah, tetapi mereka akan mampu melewatinya karena Yesus Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka semua, berkati Bapa, berkati masa kecil, masa pertumbuhan mereka, dan masa-masa yang saat ini setelah mereka hadapi adalah masa-masa yang mereka belum melihat kemenangan itu. Tetapi Engkau akan buat kemenangan itu akan ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang mengangkat, dan Engkau akan membuat mereka menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Engkau akan mengangkat mereka dan Engkau akan menetapkan mereka jadi pemimpin-pemimpin hebat Tuhan. Engkau akan memakai mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberkati ibu-ibu, Engkau memberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Kami semua di dalam hadirat-Mu Tuhan, memberkati kami karena kami percaya hidup kami Engkau Allah yang menentukannya. Mampukan kami untuk menanggalkan segala dosa-dosa. Mampukan kami untuk menanggalkan segala penipuan kuasa iblis. Mampukan kami untuk menolak segala kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kami memiliki Engkau dengan sepenuh hati dalam kehidupan kami. Kami percaya perjalanan hidup ini Engkau akan buat berhasil karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat semua kasih dan kebaikan-Mu bagi kami di malam hari ini. Anugerah-Mu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.